Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Sasana dengan NIM 2201072012 dari lokal 2A D3 Akuntansi dengan nomor absen 11. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kedua dari perbankan, itu tentang tabungan. Nah, pertama kita masuk dalam pengertian tabungan. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kegiatan lainnya. Tabungan dapat dilakukan di bank dan penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Umumnya, bank akan memberikan buku tabungan yang berisikan informasi data pribadi dan memberikan sebuah kartu ATM. Dalam menabung terdapat beberapa finansial di masa depan. Itu beberapa finansialnya membantu mengatasi kebutuhan finansial di masa depan. Kedua, membantu mengatasi kebutuhan dana darurat. Ketiga, membantu meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Dan keempat, membantu mengatasi kebutuhan pendidikan. Dan kelima, membantu mengatasi kebutuhan ibadah. Nah, jenis tabungan ada beberapa. Yang pertama yaitu tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah jenis tabungan umum yang dimiliki oleh setiap orang dan disediakan oleh bank dengan sistem bunga. Nah, dalam bunga konvensional ini, dana yang disimpan dapat diambil kapan saja dan tidak memiliki batas waktu pengambilan dan tidak menerapkan bunga dan di bank konvensional syariah tidak menerapkan bunga karena transaksi dan produk dalam tabungan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, meskipun demikian, tabungan konvensional dan tabungan syariah umum tidak jauh berbeda dalam hal produk dan layanan yang disediakan. Saat melakukan tabungan konvensional, nasabah akan menerima bunga yang terbilang rendah karena tujuannya hanya untuk menyimpan uang, bukan untuk pengembangan uang. Yang kedua adalah tabungan berjangka. Nah, dalam tabungan berjangka ini, tabungan berjangka adalah jenis tabungan yang dimana nasabah menyatukan sejumlah uang kepada rekening dan bank dan menentukan jangka waktu tertentu untuk menabung, misalnya beberapa tahun gitu. Nah, tabungan berjangka memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan konvensional. Dibandingkan dengan tabungan konvensional dan dengan produk tabungan biasa, sehingga memungkinkan dana nasabah dapat terus berkembang. Suku bunga yang diberikan pada tabungan berjangka lebih kecil daripada bunga dan deposito berjangka. Tabungan ini cocok untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya, seperti untuk liburan atau tujuan yang lainnya. Bunga dari tabungan berjangka ini relatif baik dibandingkan tabungan konvensional dengan tabungan 3% hingga 7% per tahun. Nah, yang ketiga adalah tabungan haji. Tabungan haji ini adalah jenis tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang ingin mengumpulkan dana untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Tabungan haji ini dapat dibuka di bank syariah maupun bank konvensional. Beberapa keunggulan dari tabungan haji adalah gratis biaya administrasi bulanan, notifikasi saat saldo cukup, dan bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Tabungan haji dapat membantu meringankan penyimpanan dana untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Tabungan haji dapat dibuka oleh perorangan usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan menyertakan KTP untuk mendaftarkan tabungan haji tersebut. Beberapa bank yang menyediakan tabungan haji adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, dan CMB Niaga. CMB Niaga Syariah. Yang keempat adalah tabungan mata uang asing. Tabungan mata uang asing adalah jenis tabungan yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan uang dalam mata uang asing seperti dolar Amerika, euro, yen, USD Singapura, dan yang lain-lain.
Tabungan mata uang asing dapat dibuka di bank konvensional maupun bank syariah. Beberapa manfaat dari tabungan mata uang asing antara lain sebagai sarana diversifikasi investasi, diversifikasi investasi, mempermudah transaksi internasional dan melindungi nilai tukar uang dan refluktuasi nilai tukar uang yang lebih tinggi. Bank yang menyediakan tabungan mata uang asing ini antara lain ada Bank Mandiri, DBS HBSC dan lain sebagainya. Yang kelima ada tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan adalah jenis tabungan yang dirancang khusus untuk menabung dana guna membiayai pendidikan anak di masa depan. Tabungan pendidikan ini dapat dibuka di bank konvensional maupun bank syariah. Beberapa manfaat dari tabungan pendidikan anak antara lain membantu mempersiapkan biaya anak untuk pendidikannya. Nah, seperti tabungan ini bank yang membuka tabungan ini antara lain seperti tabungan rencana mandiri, tahapan berjangka BCA, tabungan IB pendidikan CMB Niaga, dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya orang tua melakukan riset mengenai biaya pendidikan yang dibutuhkan anak pada saat ini dan mengetahui preferensi atau lembaga pendidikan incaran yang menjadi tujuan anak di kemudian hari. Bagus untuk orang tua untuk mempersiapkan lebih matang tentang pendidikan anaknya dan melakukan tabungan pendidikan. Nah, yang keenam adalah tabungan biasa. Tabungan biasa. Tabungan biasa adalah jenis tabungan yang dapat ditarik kapan saja oleh nasabah dan tidak memiliki batas waktu penyetoran, hampir sama dengan bank konvensional. Tetapi tabungan biasa memberikan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk tabungan lainnya, seperti tabungan berjangka atau deposito. Tabungan biasa dapat digunakan sebagai sarana untuk menyimpan uang dalam jangka pendek atau sebagai rekening transaksi sehari-hari. Nah, tabungan biasa dapat dibuka di bank konvensional maupun bank syariah karena bank tabungan biasa ini tidak jauh beda dengan bank konvensional. Yang ketujuh adalah tabungan deposito. Tabungan deposito adalah jenis tabungan yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu. Deposito merupakan salah satu produk investasi yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Deposito dapat dibuka di bank konvensional maupun bank syariah. Deposito memiliki beberapa kelebihan, antara lain suku bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan, serta minimnya risiko yang harus dihadapi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya sebagai investasi saham. Beberapa bank yang menyediakan deposito antara lain Bank Mandiri, Bank BCA, Bank CMB Niaga, dan lain sebagainya. Yang ke-8 adalah tabungan emas. Tabungan emas adalah layanan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk menabung. Karena harga emas itu nggak pernah turun, jadi beberapa khalayak masyarakat memilih menabung emas yang harganya bisa jadi lebih naik di kemudian harinya dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam tabungan emas ini karena harganya tidak pernah turun, jadi 0,1 gram aja bisa beberapa ribu gitu naiknya dalam beberapa saat. Nah, kalau dalam tabungan emas ini memiliki manfaat investasinya menguntungkan karena harga emas tidak pernah turun, ya kan. Terus nabung emas kapanpun dan berapapun yang kita mau, serta kemudahan mencarikan konven dan kemudahan untuk mengkonversikan atau menjadikannya uang gitu. Nah, itulah jenis-jenis bank yang ada di Indonesia menurut saya, dan mekanisme pembuka dan materi selanjutnya itu mekanisme cara bagaimana membuka tabungan.
Yang pertama itu calon nasabah harus membawa persyaratan yang diperlukan seperti KTP, KK, uang setoran awal untuk yang ada di dalam ATM atau bank kita tersebut. Terus eh, ya itulah yang menurut saya menjadi persyaratannya. Terus yang kedua calon nasabah mengisi formulir yang diberikan oleh maupun online maupun pergi ke banknya langsung. Yang ketiga, bank akan membuatkan buku tabungan dan nomor rekening. Keempat, bank akan membuatkan kartu ATM lengkap dengan nomor PIN yang Anda berikan. Nah, calon nasabah menandatangani perjanjian bank tersebut. Dan yang selanjutnya, cara terakhir itu nasabah menyatakan kartu identitas diri yang masih berlaku kepada petugas di dinas luar atau PDL, kepada satpam, ataupun kalau mendaftar online menyertakan foto dengan KTP. Nah, mekanisme cara menyetorkan tabungan itu, penyetoran dan penarikan tabungan itu dapat dilakukan melalui mesin ATM, transfer atau antar rekening dan lain sebagainya. Karena sekarang sudah zaman modern, kita bisa menggunakan m-banking dan banyak kebutuhan dan banyak kelebihan lainnya. Nah, mekanisme penarikan tabungan juga seperti itu, tidak banyak yang berubah. Penarikan tabungan melalui ATM bisa melakukan melalui ATM banking, teller, atau pergi ke banknya langsung juga bisa. Melalui m-banking kita bisa dapat melakukan lebih banyak hal dengan praktis, mudah, dan cepat. Nah, untuk mekanisme penutupan tabungan kali ini di saat ini itu dapat dilakukan dengan cara mengunjungi kantor cabang bank dan mengisi formulir penutupan tabungan. Persyaratan penutupan tabungan dapat berbeda-beda tergantung bank dan jenis tabungan yang kita pilih. Sebelum menutup tabungan, pastikan untuk menyelesaikan semua transaksi dan membayar biaya-biaya yang masih ada. Sekian itu materi tabungan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya masih belajar dan semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.